Jadi kalau soal apa yang barusan aku kirim itu ternyata justru yang paling susah itu materinya di Word gitu. Kalau ini kan apa yang tahun 2019 ya ini cuma 15% bobotnya. Kalau yang di AP 1920 ini itu bobotnya 25. Jadi aku juga nggak tahu ya kalian kemungkinan bobot terbesar itu di soal yang mana. Karena ini amazing banget tiba-tiba bobotnya gede banget 25. Atau aku bahasin dulu aja deh ya kalau misalnya. Soalnya ini gampang sih dia nggak punya crash time juga jadi lebih aman lah. Kalau misalnya ini dia punya crash time dan itu lumayan take time lah kerjainnya. Nah, aku bahas ini dulu aja deh ya. Ini yang 2020 2019 itu aku kirim di grup udah soalnya. Nah, bentar. Oke. Ih, kok susah. Nah, ini soal yang part. Nah, ini tuh banyak banget. Jadi mungkin karena dia poinnya besar, jadi aktivitasnya banyak, terus pokoknya agak ribet lah soalnya. Nah, ini ya untuk daftar aktivitasnya. Ini ada 16 aktivitas. Terus ini di sini ada biasa ya daftarnya ada time most likely, time optimistic, dan time pessimistic. Dan yang paling harus kita pertama cari ya itu ya time estimated-nya, berapa rumusnya. Time estimated berarti 4 kali time most likely ditambah time optimistic ditambah time pessimistic dibagi 6. Kayak biasa rumusnya. Oke, ketemu time estimated-nya segini. Terus di sini ada cost per week. Nah, sebenarnya yang harus kalian perhatiin juga di sini, karena biasanya di soal itu bisa jadi diketahuinya cost secara penuh. Maksudnya cost ini tuh udah cost meliputi cost 3 minggu misalnya, itu 500.000 gitu. Kayak soal yang AP sebelumnya itu, nih. Nah, di sini dia nyebutinnya cost doang. Kalau di sini cost doang, berarti ini adalah cost selama 4 minggu. Jadi saat ditanya akumulasi biaya, berarti ini tuh udah menyangkut cost 4 minggu. Tapi kalau di sini dia cost per week. Jadi 1 minggunya itu 500.000 untuk aktivitas AB. Gitu ya. Terus di sini ada crash time maksimalnya. Kok janggal ya ternyata. Dia crash time maksimal 3 minggu, padahal dia time estimated-nya 2 minggu. Duh, pusing. Nah, crash time maksimalnya segini. Oke. Terus, udah ya. Terus udah, kalau misalnya udah diketahui crash time maksimal, ya udah kita bikin ininya aja dulu, bikin apa namanya, crash time-nya sama cost-nya. Nah, habis itu sebenarnya kalau kalian mau bikin nanti gimana cara buat alokasi crash time-nya, bikin dinomerin. Kalau banyak kayak gini ya, kalian diurutin mana biaya paling kecil sampai biaya yang paling besar. Yang kelewat nih. 5-nya di mana ya? 800, oh ini 6, ini 7, 8, 9, ini 10, oke salah aku berarti 10, 11, 12, 13. Nah, ini kalian urutin karena di sini diketahuinya juga sama cost for crash time tapi per minggu. Jadi ini nggak ngaruh misalnya ini berarti ya 1 minggunya segini, ini 1 minggunya segini, berarti bukan 725 ini bukan untuk 3 minggu ya, tapi untuk per minggunya. Jadi kalian urutin mana sih biaya per minggu yang paling murah gitu. Oke. Terus, nah sekarang kita bikin diagramnya sama cari slack time-nya.
Nah, bikin diagram kalian bisa lah ya diurutin sesuai sama ininya, sesuai sama aktivitasnya. A bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D. D nanti cuma ke E cuma ke F, terus F cuma ke I ke L. Gitu, cuma bikin itunya aja dulu nih. Ini aku udah contohin di sini. Ini adalah diagramnya. Ini emang agak ribet sekali lagi karena mungkin poinnya besar, jadi dia lebih ribet. Nah, pertama kalian harus banget cari critical path buat cari berapa slack time-nya. Kalau kalian nggak nemu critical path-nya, kalian nggak bakal cari nggak bisa cari slack time gitu. Nah, di sini udah ketemu nih. Critical path-nya ada di ACD, JK, IL. Nih, ini dia 20 minggu. 20 minggu critical time-nya nih. Ya. Nah, kalau udah ketemu ini, berarti sekali lagi, unsur yang ada di critical path, dia udah nggak punya slack time. Sudah pasti nggak punya slack time. Maka di sini slack time-nya 0. Untuk A, C, D, terus J, K, I, dan L itu pasti slack time-nya 0. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah gitu, buat cari earliest event time-nya, itu kalian pertama yang dicari itu yang punyanya si critical path dulu. Oke. A itu di minggu ke-0 pasti. Ini 0 ya maksudnya. 0 ya. Terus A ke C, pokoknya cari dulu yang critical path duluan. A ke C itu 2, C ke D 2, C ke D 4, berarti A ke C, C selesai di minggu kedua gitu ya. Terus berarti nanti 2, 2, 0 slack time-nya. Terus C ke D itu 4, berarti D itu nanti di bawahnya adalah 6, di bawahnya nih, earliest event time-nya. 6, terus CD, JK, DJ itu 5, berarti di minggu ke-11. Nih, 11. Terus yang K itu JK, KI ya. KI 4. Berarti 13 tambah JK tadi 2, 11 ke 13, 13 tambah 4, 17. Terus 17, IL-nya 3, 17 sampai minggu ke-20 itu. Nah, dia itu berarti earliest event time-nya sama dengan latest allowed time gitu ya. Terus ini berarti ya 2, 2, 6, 0 slack time-nya gitu. Nah, kedua, kalau mau cari lagi yang lainnya selain unsur itu kan berarti dia bisa jadi punya slack time kan. Cari dulu dengan nilai yang paling tinggi lagi. Ini misalnya A, B, F. Oh, kalian lihat dulu apa aja sih unsur di luar si critical path-nya. Ada B, E, F, G, dan H. Berarti ada 5 unsur nih. Ada 5 event yang punya slack time. Nah, kalian lihat si B, E, F, G, H ini ada di mana aja nih? Kesebarannya di yang mana aja. Nah, kalau misalnya pertama nih, di sini ada B, E, dan F dengan nilai 17. Kebetulan nilainya itu adalah nilai di bawah critical path secara langsung gitu loh. Kan pertama paling tinggi itu critical path, nilainya 20 minggu. Nilai A, B, E, F, I, L 17 kan. Langsung di bawahnya itu ya nilai si ini. Berarti selisihnya berapa? 3 kan selisihnya. Berarti slack time untuk B, E, dan F itu masing-masing adalah 3. Gitu. Oke. Ini 3, 3, dan 3. Begitupun dengan GH, karena GH paling tinggi berada di minggu ke-17, paling banyak minggunya di 17 ini, berarti dia punya slack time 20 min 17. Gitu. Ya. Berarti 20 min 17 dia punya slack time juga 3.
ya. Terus yang bawah ADJKIL ini karena unsurnya ada di critical path maka dia nggak bisa masuk ke nggak bisa punya slack time. Nah yang tadi 3 ini sama caranya, kalian lihat lagi yang paling banyak serinya minggunya paling banyak itu yang mana? Yang ini kan yang minggu 17 ini nih di bawah critical path itu ada yang minggu ke-17 nih. Nah, kalian lihatnya urutan dari situ. Berarti urutin kayak biasa, itu buat earliest event time-nya. AB selesai minggu 3. Berarti nanti B itu 3. Nih, earliest event time-nya 3. Terus BE 4, berarti 7 E-nya nanti. Terus EF 5, berarti F-nya 9. 7 tambah 5, 12. Terus FI 2, berarti EF F12, terus I kan tadi masuk ke critical path, berarti dia ngikutin yang udah kita bikin saat kita pakai critical path ini. Gitu. Jadi di sini udah kan cuma B, E, dan F yang punya slack time. Sisanya sama kayak yang kita susun di awal. Gitu. Nah, makanya di sini B itu 3. Tapi karena dia punya slack time 3 minggu, berarti latest event time-nya 6. Gitu. Terus E kenapa 7 sama 10? Karena BE itu kan 4 minggu nih. Kalau dia mulainya di minggu ketiga, nih, kalau dia mulai di minggu ketiga, dia bakal selesai di minggu ke-7. Ya kan? Tapi kalau dia dimulai di minggu ke-6, berarti dia bakal selesai di minggu ke-10. Gitu ya bacanya. Baca si ini tuh apa? Earliest event time, latest allowed time sama slack time-nya. Gitu. Nah, F ini kan F udah paling mentok ya. Dia itu kalau misalnya leha-leha itu selesainya di minggu ke-15 gitu. Nah, makanya F ke I itu 2 minggu dengan waktu mau nggak mau selesai di minggu ke-17 karena I itu baru bisa sesuai critical path dia itu tanpa slack time pun bakal selesai di minggu ke-17 si KI ini. Jadi itu bakal dimulai di minggu ke-18 sebenarnya. Tapi kalau nulis di nulis di bawah sini, itu tuh kita nulis ininya, EET sama LAT itu adalah minggu selesainya itu. Gitu. Minggu selesainya A ke B, minggu selesainya B ke E itu di bawah sini gitu loh, bukan karena misalnya tadi A ke B kan selesai di minggu ke-3. B ke E berarti ini 4 nggak gitu nulisnya, tapi 3 gitu. Karena di sini ada time estimated 3 minggu. Tuh, jadi 3 di sini juga 3 gitu ya. Oke. Ini banyak banget soalnya lumayan. Udah, kalau udah apa lagi nih? Tentukan jalur manakah yang merupakan udah ya, critical path. Terus total biaya itu kita tadi udah hitung ya. Ini cost per week-nya. Terus tinggal kita kaliin cost per week ini kita kali sama berapa minggu sih gitu ya. Waktunya dijumlahin ketemu 35.522.000 gitu biaya keseluruhannya. Terus nomor 4, nah dia minta, tadi kan critical path kita 20 minggu nih. Terus dia minta kita itu nyelesain dalam waktu 15 minggu. Gitu. Makanya kita cari mana sih yang paling minim. Nah, aku tadi salah ya, yang si AC ini. Ini aku bingung nih. Dia crash time maksimal 3 minggu, padahal waktunya aja 2 minggu. Tapi, agak tidak memungkinkan kalau misalnya dia itu 0 minggu, ya kan? Mau nggak mau AC itu harusnya dikerjain gitu loh. Jadi kalau misalnya menurutku ya, dia itu harus punya waktu 1 minggu, makanya harus di-crash-nya cuma 1 minggu doang. Gitu. Oke, terus
Nih. Nah, sebenarnya yang awal banget tuh harusnya yang CEL dulu nih. Kayak aku tadi salah, aku tadi nggak lihat dia 3 minggu. Itu waktunya cuma 2 minggu padahal. Nah, makanya di sini kita kurangnya kurang 1. Berarti 1 minggu doang ya yang AC itu. Nih. Kayak sehingga kita masih ngutang nih. AC duluan, kenapa? Tadi aku karena mikirnya 3 minggu, jadi aku ngerjain yang AC dulu. Ternyata harusnya cuma 1 minggu doang crash time-nya. Oke. Terus, yang kedua, itu kalau bisa, yang bisa nge-cut semuanya. Gitu. Harusnya pertama kali itu yang kalian pikirin yang bisa nge-cut semua. Cuma, dia itu biayanya mahal banget. Nih, 1.925.000. Gitu. Dia mahal banget, 1.925.000. Tapi dia itu bakal bakal sama-sama aja kalau misalnya kita 1.925.000 nih, ya kan? Terus kita nggak mau pakai yang itu, tapi kita pakai yang ini di BE, yang ini di CG, yang mana lagi yang gede-gede ya? Ini nih. Yang ini kita kurangi yang BE-nya. Terus yang ini kita kurangi DJ-nya. Yang ini kita kurangi GH-nya. Itu bakal ngasilin biaya yang atau yang bawahnya kita kurangi KI-nya gitu. Itu bakal biayanya juga bakal gede juga gitu. Jadi IL ini tetap harus dilakukan walaupun biayanya besar, tapi dia bisa nge-cut keseluruhan biaya yang di sini. Gitu. Nih, sampai terakhir masih ngutang 2 minggu. Nih, dia 17 masih. Nah, lihat lagi ya. Yang belum dilakukan itu, ini BE udah, JK udah, sama ya, tinggal di-cut seminggu-seminggu tadi. Sama yang belum itu, di sini tinggal kita cut 2 minggu. DJ bisa kita cut gak ya? DJ atau CD? CD, DJ, bisa nih. CD, DJ, yang belum apa ya? IL, KI ya bisa nggak Kak? KI, oh yang pilihannya berarti kita bisa nge-cut CD, DJ, ini udah dilakukan ya JK. CD, DJ, KI. Nah, itu bisa kita lakukan buat ngurangin 2 minggu. Nah, kita lihat yang paling murah yang mana. Yang paling murah itu berarti CD, terus, DJ sama KI. Yang paling murah. DJ sama KI. Oke. DJ ini nggak ada pengaruh. Ke sini nggak ada pengaruh semua. Pengaruhnya cuma ke yang ini ya. Ini kurangi seminggu. Ini kurangi seminggu juga. Nah, baru KI-nya di sini di-cut. Ini kurang 1. Sama 1 minggu, 1 minggu. Ini kurang 1. Tapi nanti ini bisa dianalisis lebih lanjut lagi. Kalau kalian mau bikin kemungkinannya, kalau misalnya IL-nya nggak diambil gitu. Kita ngambil yang lain misalnya. Gitu. KI, oh ini kurang 1 minggu. Oke. Ini kurang, enggak ini ya. Ini tetap ini. Oke. Nah, berarti ini yang dilakukan apa aja nih? Nge-cut apa aja? AC, IL, BE, JK, DJ, KI. Nanti kalau misalnya aku salah ngitung, nanti aku benerin ya. Ini aku takut. Soalnya nggak ada kuncinya nih. AC, IL, BE, JK, DJ.
Kaki. KI. Nah, ini. Berarti biayanya segini. Ya, 42.57.000 totalnya. Kalau misalnya kita pakai seperti ini skemanya. Gitu. Bentar. Aku lagi mikir kalau misalnya nggak pakai IL, terus pakainya CD 130, nggak bisa. Mahal juga ternyata. Oke. Nah, ini biayanya udah selesai di sini. Pusing kan? Karena tadi kayaknya gara-gara dia itu poinnya gede banget di partnya. Jadi aktivitasnya banyak, terus yang diminta soal juga banyak. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oh iya, kalau misalnya ditanya akumulasi biaya, kalian harus fokus ya. Ditanyanya tuh apa? Semisal ditanyanya akumulasi biaya sampai minggu ke-5 misalnya. Gitu. Dengan asumsi dia itu kegiatannya normal tanpa menggunakan slack time. Nah, jadi ada dua ini nih, bukan dua pendapat, ada dua apa ya? Ada dua cara. Jadi misalnya dia pakai slack time atau enggak. Kalau misalnya dia pakai slack time, kalau dia nggak pakai slack time, kita hitung aja sampai minggu ke-5 itu apa aja sih yang dilakuin nih. AB, AC, AD. Ini kan selesai maksimal di minggu ke-3 nih. Ini harusnya aku gambar nih. Nggak kelihatan nih kalau kayak gini. Oke. Terus yang B, jangan deh minggu ke-3 aja biar gampang deh. AB sama AC sama AD. Nah, misal ini gini deh, minggu ke-2 misalnya ya. Kalau dia ditanyanya akumulasi, berarti biaya AB ini hitung 2 minggu, AC 2 minggu, AD 2 minggu. Jadi totalnya 2 minggu itu selesai sampai mana? Gitu kan. Nah, beda kalau ditanyanya, oke, hitung dulu ya. 2 kali tadi cost-nya AB itu 500. AC 2 kali 500 juga. Berapa sih? Ngaco. 2 kali 250 sama AD 2 kali 425. Ini. Tapi kalau ditanyanya biaya yang dikeluarkan minggu minggu kedua, biaya yang dikeluarkan di minggu kedua itu berarti kalian cuma cari di minggu kedua. Minggu kedua pengerjaan AB ya cuma 1 minggu, di minggu kedua doang. Pekerjaan AC juga di 1 minggu doang, pekerjaan AD juga 1 minggu. Jadi cuma 500 tambah 250 tambah 425. Itu kalau ditanyanya, ini bagi 2 berarti. Itu kalau ditanyanya cuma di minggu kedua doang gitu. Kalau sampai minggu kedua berarti total dari 0. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pokoknya kalau urutan pengerjaan soal ya pertama harus banget bikin diagram sama ininya nih, bikin diagram. Ya, bikin diagram terus dikasih ini deh ya. 1, kalian bikin diagram plus dikasih TE-nya di situ. Dikasih time estimated-nya di sini. Biar kelihatan buat cari critical path. Critical path itu dicarinya di awal, walaupun di soal itu dimintanya kedua, ketiga. Itu harus carinya di awal. Oke. Ketiga,
itu lihat dari critical path, kalian bisa cari slack time. Cari slack time-nya berapa, terus ngikutin soal. Misalnya ditanyain tadi akumulasi biaya atau apa, itu ngikutin soal ya. Terus kalau misalnya udah ketemu slack time, nanti kalau kalau misalnya disuruh cari crash time, nih, crash time, kalian pertama lagi harus urutin dulu biaya terkecil sampai terbesar. Kalau udah diurutin, kedua dicari event mana yang masuk critical path. Kenapa? Karena critical path yang harus kita yang harus kita eliminasi waktunya. Kalau yang lain tuh nanti lihat dulu critical path-nya udah berkurang atau belum. Gitu. Lihat dulu event mana yang masuk critical path, nah itu duluan gitu loh. Ini didahulukan untuk di crash. Gitu. Udah sih gitu ya. Pokoknya intinya kalian cari critical path itu di awal, jangan nyari slack time dulu, nggak ketemu kalau nyari slack time-nya dulu gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Terus ingat ya, kalau mau cari slack time, itu tinggal kalian kurangi nih. Kalian kurangi dengan unsur yang mau kalian cari apa. Misalnya aku mau cari B. Berarti kan di sini dia jelas bukan unsur yang ada di critical path. Terus kalian cari dia itu paling tinggi berada di minggu keberapa. Gitu. Jadi kayak ini misalnya minggu ke-17. Berarti ya slack time-nya pasti selisih antara critical path dengan minggu tertinggi ini. Itu yang jadi slack time-nya. Tuh. Ini nih. Tuh ya. Urutan pengerjaan soalnya. Oh, astaga. Sebenarnya tergantung kalian itu tingkat stresnya seperti apa. Kalau aku nih kemarin, karena aku lihat soal standar costing itu susah, makanya aku pertama selesai dulu standar costingnya. Karena dia poinnya gede banget. Jadi aku takut daripada aku ngerjain itu, jadi aku selesain dulu. Tapi kalau misalnya kalian tingkat stresnya tinggi banget, kalau ngerjain soal susah malah nanti takutnya nggak keburu, ya kerjain gampang dulu. Aku juga nggak tahu nanti kalian yang paling susah itu yang mana. Gitu, oke? Okay? Aku nggak tahu kalian bakal susahnya banget yang mana. Kalau susahnya kalau aku sih, karena ya itu aku ngeliat poinnya lebih gede yang standar costing kemarin. Jadi aku ngerjain standar costing dulu. Cuma kalau kalian daripada takut nanti yang lain nggak kekejar, ya kerjain yang lain dulu yang lebih gampang. Kan nanti tiap materi boleh dikasih saran urutan. Oke, boleh ya, nanti kita sambil ngerjain. Udah ya, partnya udah, teman-teman. Pusing ya? Ini karena banyak nih poinnya, jadi kayak gini nih. Oke, jadi kita kerjain. Ini partnya udah ya. Nah, ini juga soal aneh juga. Jadi di joint cost ini, dia nggak ada by product, tapi adanya scrap. Tapi di soal juga nggak disebutin scrap ini sebagai apa. Kalau misalnya dulu nih aku share screen materi yang zaman dulu ya. Nih. Perlakuan untuk scrap bisa jadi pengurang WIP, bisa jadi pengurang FOH control, bisa pengurang COGS, atau jadi scrap sales. Gitu. Cuma aku waktu sama dosen yang dulu pernah dibahas itu, dia cuma cari amannya jadi scrap sales aja. Karena aku bentar. Aku new share, udah new share ya? Nah, ini, aku kemarin ngambilnya ini, dari dosenku tuh kemarin emang ngambilnya ini, karena di soal kan nggak disebutin, jadi kita pakai asumsi.
asumsinya jadi scrap sales. Kalau dia jadi pengurang FOH kontrol, berarti dia kan ngurangin join cost kita, karena join cost itu isinya apa aja? Ada DM, DL, dan FOH. Cuma cari amannya sebenarnya lebih aman kalau kalian simpen jadi scrap sales aja. Gitu, karena di soal pun nggak diketahui dia jadi pengurang biaya produksi kah, atau jadi apa, itu nggak disebutin si scrap ini. Makanya aku kemarin dosenku tuh nyuruhnya ya udah jangan dihitung jadi pengurang join cost gitu, karena dia itu scrap tapi nggak disebutin scrapnya sebagai sales atau sebagai apa gitu ya. Jadi aku kemarin jadinya dia menambah sales revenue, jadi nggak ngaruh ke join cost yang bakal dialokasiin gitu. Dan aku nggak ngerti dosennya pun di sini maunya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian mau pakai asumsi yang lain ya mangga gitu. Oke. Nah, ini udah nih scrap jadi menambah sales revenue. Di sini si triplek ini adalah scrap. Oke. Join produknya cuma papan yang 2x4, 2x6, 4x4. Oke. Nah, ini, aku mau saran sebenarnya, kalau kalian nemuin soal gampang, itu kalian maksimalin kayak, ini soal gampang nih, 10 menit selesai. Gitu, karena aku biasanya spend time, aku ngasih, misal aku ketemu 5 soal nih, 5 soal, kan aku punya 2,5 jam. Sebenarnya aku bisa ngerjain tuh soal tuh 1,5 jam. Tapi kalau untuk soal yang susah itu aku kasih waktu 1,5 jam sendiri gitu loh. Jadi aku ngerjain soal yang gampang-gampang itu kalau bisa 10-20 menit aja selesai. Gitu, apalagi ini pendek-pendek doang gitu ya. Jadi kalau ketemu join cost tuh sebenarnya lebih happy lah karena dia nggak banyak-banyak banget harusnya. Oke. Nah, ini soalnya ya kayak biasa ya, dia cuma minta alokasi join cost sama nanti tentuin nilai ending inventory-nya aja. Nah, ini diketahuinya jumlah produksi, jumlah yang terjual, sama jumlah biji inventory. Terus separable cost sama final sales value. Berarti kita kalau pakai metode market value, berarti kita cari dulu berapa hypothetical market value kayak biasa. Nah, ini kan kita nemunya per unit ya. MV-nya per unit, separable cost per unit. Nanti ngitung hypothetical market value itu harus udah dikali sama berapa jumlah yang diproduksi. Bukan jumlah yang terjual ya, karena join cost itu berhubungannya sama produksi, bukan sama penjualan. Berarti market value saat ultimate point dikurangi sama berapa separable cost per unitnya, baru dikali sama jumlah produksinya berapa. Tuh, ketemulah hypothetical market value. Totalnya 8 juta. Join cost-nya adalah 5.600.000. Oke. Berarti alokasinya adalah nih 52,5%, 30%, dan 17,5%. Dari 4,2 dibagi 8, dibagi 8, terus 2,4 bagi 8, dan 1,4 dibagi 8. Ini adalah alokasi join cost-nya. Totalnya 5.600.000. Berarti pertama yang harus kita kerjain apa? Urutan pengerjaan. Kalau aku ya, pertama itu harus cari dulu by product itu perlakuannya jadi apa. By product dapat alokasi join cost atau enggak. Karena nanti join cost yang dibagiin kan harus sesuai sama yang mau dibagiinnya berapa gitu. Dia dikurangi dulu by product atau enggak gitu. Kedua, ya tinggal lihat aja dia itu dijual di mana, dijual di SOP atau di ultimate point. Sesuaikan metodenya ya.
Kalau dijual di split of point kan nggak usah pakai hypothetical kan. Ya udah, ketiga tinggal cari market value atau hypothetical market value. Yang keempat, cari persentase alokasi join cost. Ini udah yang kelima, persentasenya dikalikan dengan apa sih? Dikalikan dengan join cost-nya. Udah itu buat cari alokasi join cost. Karena soalnya emang biasanya kayak gitu. Nah, kalau buat cari biaya produksi udah pasti ya, alokasi join cost ditambah separable cost. Itu jangan lupa. Oke. Untuk cari biaya produksi. Gitu. Ini udah ketemu alokasinya. Nah, karena di sini dimintanya biaya produksi per unit, nanti alokasi join cost-nya ini kita bikin per unit juga. Karena separable cost-nya udah dibikin per unit kan. Jadi tinggal alokasi join cost-nya kita bikin per unit, dibagi jumlah unit produksi. Masing-masing ketemu total cost per unitnya 0,79, 0,96, dan 1,09. Ini total cost per unit karena dimintanya biaya produksi per unit. Gitu. Terus terakhir nentuin ending inventory. Oke. Ending inventory lihatnya dari data yang di atas. Ada produksi 6 juta, biginnya 500, terjual 5.400.000. Gitu. Berarti sisanya berapa? 6.500.000 kurangnya 5.400.000. Gitu kan? Berarti ada sisa 1.100.000. Nah, nentuin nilai ending inventory bukan pakai nilai jual kalau dia ditanyanya join product. Ya kan? Kecuali yang namanya scrap. Ingat, scrap inventory itu senilai harga jualnya. Oke. Kalau scrap berarti kita lihat nilainya itu dari nilai harga jual, bukan dari alokasi join cost, karena dia nggak dapat alokasi kan. Oke. Berarti ending inventory-nya dikali sama biaya produksi kalau untuk join product. Kalau untuk scrap kita kali sama harga jual. Harga jualnya 1 per unit. Nah, ini buat nentuin ending inventory-nya. Itu buat join product sama di sini scrap. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau pakai metode average unit, berarti pakai unit yang diproduksi juga ya, bukan unit yang terjual. Ini tuh ada ininya ya. Gini. Kan dia bentar. Buat nentuin ending inventory-nya bukan maksudnya. Bentar. Kak, kalau pakai berarti unit yang diproduksi juga. Oh, alokasi join cost. Alokasi join cost gini. Ini kan join cost periode ini ya. Berarti kita lihatnya alokasinya berdasarkan jumlah produksi periode ini juga gitu loh. Jadi nggak ngaruh sama jumlah penjualan kalau untuk alokasi join cost-nya. Gitu. Jadi kalau join cost itu ya sesuai sama ininya aja, sesuai sama produksinya kapan, ya kan? Dia dipakainya kapan si join cost-nya, itu kita sesuaiin sama produksi bulan itu. Gitu. Jadi kalau yang nggak ada hubungannya sama penjualannya. Gitu ya. Kalau untuk alokasi join cost, mau dia pakai metode apapun, karena dia dikeluarkan periode itu, kita lihatnya produksi periode itu. Gitu. Kak, untuk scrap-nya kita tahu dia nggak dapat alokasi. Gini, itu tuh adalah amannya. Jadi dosenku tuh kayak nyari amannya adalah kita bilang dia nggak dapat alokasi karena secara teori pun nggak apa ya,
kita nggak pernah nemu itu. Kita nggak pernah nemu joint cost bersanding sama scrap gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kemarin itu dosen emang cari aman aja. Jadi dibikin ke sales revenue aja. Gitu. Karena di soal pun dia nggak disebutkan. Scrap itu menjadi apa? Menjadi pengurang joint cost atau menjadi penambah sales revenue itu nggak disebutin. Kecuali kalau misalnya disebutin sales revenue akan diperlakukan untuk mengurangi biaya produksi bulan tersebut. Berarti di sini joint cost yang bakal dibagi tinggal 4,6 juta. Gitu. Kalau misalnya di sini nggak disebutin, bikinlah asumsi aja. Asumsi scrap menjadi sales revenue. Gitu. Karena secara teori pun scrap bisa macam-macam kan perlakuannya. Nggak harus pengurang FOH kontrol, nggak harus jadi sales revenue juga, gitu macam-macam kan. Oke. Oke, ada lagi. Oke. Nah, oh ini tuh dia nggak disebutin juga ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya soal ini tuh bisa jadi soalnya itu dia pakai metode average unit buat nentuin inventory-nya. Berarti nanti kalau misalnya dia pakai average, kalau si bikin inventory ini nilai produksinya beda sama ini, kita bikin apa namanya? Ini aku bikin FIFO misalnya ya. Ini FIFO. Nah, misal dia pakai average dan bikin inventory punya nilai, karena di sini dia nggak punya nilai nih. Dia kan nggak ada tuh nilai produksinya berapa bikin inventory, ya kan? Jadi kita anggap dia sama aja nilainya. Oke. Ada yang nanya. Ulangi teh. Oh, ini. Total cost. Lihat alokasi joint cost. Nih, 2940.000. Ini untuk 6.000 unit. Berarti per unitnya berapa? 0,49. Ya. 2940 dibagi 6.000. Ditambah dengan separable cost 0,3, jadi total cost-nya 0,79. Itu. Oke, lanjut ya. Misal di soal bikin inventory itu punya biaya produksi sendiri. Udah punya nilai ya. Nih, kalau di sini kan nggak diketahui nilainya ya. Nah, bikin inventory nilainya segini. Ini unitnya, nilainya, biaya produksinya ini 0,8 misal, terus ini 0,9, ini 1, ini sama deh, ini ada harga jual. Kalau triplek itu harga jual ya, jadi nggak ngaruh. Oke. Oke, gini ya. Nah, dia itu berarti udah punya nilai dari awalnya. Oke, nilainya segini. Nih. Nah, kalau ini pakai metode average, nih, dia itu untuk bikinnya ditambah sama yang produksi bulan ini. Produksi bulan ini. Itu berapa jumlah produksi? 6 juta dikalikan dengan 0,79. Oke. Kalau dia pakainya average nih ya. Nah, berarti totalnya itu, cost per unitnya, nih, cost per unit secara average-nya, itu kita tambahkan bikin sama yang bulan ini. Oke. Aduh, salah. Ini, terus kalau bikin cost per unit, ya dibagi total unitnya berapa? Bikin 500, yang diproduksi 6 juta. Gitu. Jadi kita bikin rata gitu ya. Nah, sehingga cost per unitnya naik nih. Ada yang naik, ada yang turun.
Oke, ini cost per unitnya. Terus baru kita cari ending inventory. Ending inventory-nya nilainya, nih ya, ending inventory-nya segini. Salah. Baru kita kaliin sama cost per unit yang baru, karena dia pakai average. Average itu harus dibikin, dibikin nilainya rata semua. Kalau semisal bikin inventory-nya diketahui berapa nilainya. Gitu. Maka ini kita kalikan dengan cost per unit yang baru. Gitu. Ini nilainya nggak pas ya pasti ya, karena aku nggak ngitung dulu. Gitu. Kalau bikin punya nilai pasti given. Iya, udah pasti given nilainya. Kita nggak bisa nyari. Karena dia punya data, kalau kita nyari pun harus ada data yang kemarinnya dulu. Dan itu menurutku lebih, wasting time buat di join cost sih. Masih banyak yang bisa dibikin lebih susah kan materinya. RP gitu gak ke, oke. Bentar ya. Bikin dolar ya, biar gampang ngekliknya. Ini, oke aku bikin. Ini juga ya. Oke, itu ya. Oke. Oke, ada yang mau nanya dulu, teman-teman? Buat materi join cost. Dah. Oke. Ini ya. Jadi tadi benar kalau misalnya nilainya bikin inventory itu udah pasti given. Udah pasti dikasih di soal. Kita nggak nyari lagi. Biasanya seperti itu. Oke. Udah. Ini apa? Cash budget. Standar. Nah, aku mau kasih lihat standar costing ini ya. Sebenarnya kalau buat DL FOH-nya gampang. Justru ini aku bingung di DM. Mungkin kalian ada yang paham. Gini. Jadi soalnya ini bilang dia itu produksi 6.000 unit barang. Oke. Terus kita itu mau produksi di bulan Oktober. Terus dia bilang mulai bulan Oktober kita tuh punya supplier baru, harganya 3% lebih murah dari budget. Sehingga pasti ada kan materials, purchase, price, variance, ya kan? Nah, nilainya itu 1980 untuk 45.000 unit. Oke, kebayang nggak? 1980 ini adalah selisih antara actual rate sama standar rate untuk 45.000 unit. Ya kan? Gitu ya. Berarti 3% kan dia. Jadi 100%-nya itu adalah nilai sesuai budget. Terus 100% min 3% itu adalah actual rate. Ya nggak? Ya kan? Actual rate-nya. Karena tadi kita beli dengan harga 3% lebih murah dari budget. Oke, 100% standar rate dan 97% actual rate-nya berarti. 97% dari standar rate itu adalah actual rate. Gitu, ya. Maka kan aku bikin nih, 1980 itu udah 3%-nya. Berarti 100%-nya itu tinggal 1980 dibagi 3%.
dibagi 3% dikali 100% lah ya gitu. Itu adalah actual quantity yang kita beli dikalikan dengan standar rate-nya. Gitu. Terus aku bikin ini 100%-nya. 97%-nya itu adalah actual rate kan. Adalah 64020. Benar kan? Selisihnya dia 1980 nih, benar. Berarti pembelian 45.000 itu dengan harga 66.000. Selisihnya selisihnya 1980 sehingga harga belinya cuma 64020. Gitu. Ya kan? Tapi kok angkanya komanya kayak gini? Terus dia bilang, standar rate-nya untuk satu barang jadi nih, itu adalah 12. Oke. Dengan harga 66.000 untuk 45.000 barang yang dibeli, berarti per unitnya itu 1,467 gitu. Terus standar rate per produk barang jadi itu 12. Berarti kita bisa carikan, ini $12 ya. Nah, maka di sini, salah, aku cari, aku bikin ini deh. Oke, aku cari standar kuantitinya itu berapa? Per unit standar quantity per produk jadi itu berapa? Berarti kan $12 tadi itu kan adalah total DM untuk bikin satu unit barang jadi. Sedangkan barang jadinya itu nilainya sedangkan unit DM-nya per DM. Oke. Maaf ya. Maaf guys. Boleh tuh Hariko lanjutin Tendir. Oke, lanjut. Tadi aku sampai mana ya? Ada yang mau ini? Aku sampai mana ya tadi ya? Aku nggak tahu tadi kapan matinya. Kok tiba-tiba reconnecting? SR per produk 12. Oke. SR per produknya tadi $12 kan. Dengan harga yang udah kita hitung 66.000 ini nih, SR-nya kan 66.000 berarti nih. Dibagi unitnya itu 45.000 kita beli. Berarti harga per unitnya itu 1,467 kan. Oke. 1,467 harga per produknya. Berarti kita mau tahu satu unit barang jadi itu punya berapa DM sih gitu loh, pakai berapa DM. Berarti harusnya 12 dibagi dengan 1,467 ini. Harusnya kayak gitu. Tapi aku bingung nih. Komanya tuh nggak enak banget. 8,1818. Jarang ya standar quantity yang nilainya komanya jelek gitu. Jadi menurut kalian, siapa tahu aku yang salah ngitung ya? Itu menurut kalian gimana coba? Ada yang masih berpendapat gitu? Aku juga bingung nih. Gak tau deh aku ngitung, aku udah berapa kali ngitung nih pakai cara lain misalnya. Aku pakai rumus AR min SR dikali 45.000 1980. Berarti selisih antara AR dan SR itu 0,044. Ya kan, selisihnya itu adalah yang 3% tadi. Ya kan, 0,44 berarti standar rate-nya adalah 1,467 sama ketemunya. Actual rate-nya 1,422667 gitu. Sehingga standar kuantitinya itu jelek banget nilainya 8,18 gitu. Siapa tahu aku salah hitung ya, ntar kalian coba koreksi lagi aja. Aku tadi ngitung mentoknya di hill terus jawabannya soalnya. Gitu. Oke. Udah 1,980. Terus berarti standar quantity allowed-nya dengan kita bikin 6.000 unit, standar quantity per produknya 8,18 sekian,
itu berarti jadi standar quantity allowed-nya 49,090. Nggak nyampe, lebih tinggi dibanding yang dibelinya. Gitu, yang harusnya kita gunakan. Ternyata actual quantity cuma 40.000. Berarti kita ada keuntungan ada keuntungan kan, ada selisih yang menguntungkan senilai berapa? Selisih antara actual quantity yang kita gunakan itu adalah efisiensi ya, dengan standar quantity yang udah kita susun, oke, dikali sama berapa standar rate-nya, ketemu min 13.333, sekian. Gitu. Ini karena komanya di sini nggak enak banget ya. Aku makanya bingung apa aku salah ngerjain, apa gimana. Tapi kalau aku ngitung-ngitung pakai dua cara pun sama hasilnya. SR dan AR ini. Karena dia udah bilang nih selisihnya kan karena 3% lebih rendah nih harganya, makanya ada price variance 1980 untuk pembelian 45.000 unit. Nih, pas aku hitung-hitung kok komanya banyak banget. Nggak enak gitu loh komanya. Gitu. Jadi aku juga bingung ya. Nyari standar 8,18 itu buat cari standar quantity per produk. Jadi per produk barang jadi itu katanya unit cost-nya untuk material itu 12. 12 nih untuk materialnya. Sedangkan harga materialnya per unit material itu 1,467 ini. Berarti kita butuh berapa unit material untuk menyusun satu produk gitu loh. Kita butuh berapa meter sih buat bikin meja gitu. Kalau satu meja itu butuh $12 dengan harga per meter kayu itu 1,467, kita butuh berapa kayu berarti buat bikin satu meja itu. Gitu kan, harusnya caranya gitu kan, 12 kita bagi dengan 1,467 ini sebagai harga belinya, harga standarnya. Karena kita mau cari standar quantity kan. Gitu. Jadi ini adalah SR per produk itu berarti SR dikali SQ per produk gitu. Standar cost bukan standar factor. Gitu. Oke, ada tanggapan? Udah aku juga bingung deh kalau kayak gini tuh dia kok bisa segini nilainya gitu loh. Aneh nggak sih kalau kuantitasnya komanya banyak? 66.000 itu dari 1980 ini kan adalah selisihnya ya. Selisihnya itu adalah 3% dari harga budget. 3% adalah harga budget. Berarti kalau mau cari harga budgetnya ya 100%-nya, ya kan? 3%-nya adalah 1980, 100%-nya tinggal 1980, kita bagi 3%. Itu adalah 100% harga SR sesuai actual quantity yang kita beli. Gitu. Nggak ada, aku juga nyari kunjaunya nggak ada. 100 per 3 kali 1980 gitu. Nah, pembulatan itu gimana dosen? Jadi ada, aku ingat Miss Ayu apa siapa ya dosen yang harus 4 angka di belakang koma? Kalau dosenku sih nggak masalah ya 2 angka. Bu Rizky juga kadang-kadang suka nyuruh 4 angka, tapi kadang aku itu cuek 2 angka aja gitu. Pusing, banyak banget komanya. Itulah ya. Coba nanti kalau kalian ketemu jawabannya, mungkin aku salah hitung, boleh di ini aja. Soalnya aku udah ngitung 2 cara tuh gini semua hasilnya. Oke. Dah, ini kita cari variance-nya. Untuk material efisiensi variance-nya, tadi kita kurangi antara actual quantity yang digunakan dengan
berapa sih standar quantity sesuai sama standar kita itu berapa. Kita bikin 6.000 unit, 1 unit butuh 8,18 DM, unit DM. Itu berarti kita butuh totalnya 49.090,91. Nah, selisihnya kan 9.090,91 kan. Dikalikan dengan berapa standar rate-nya per unit. Standar rate-nya itu 1,47 per unitnya. Berarti total material efisiensi variance 13.333,33. Gitu. Oke. Dia nilainya favorable. Ini juga favorable karena harga belinya lebih murah ya. Oke. Nah, terus material inventory variance. Ya udah, ini gampang ya. Tinggal kita lihat berapa sih yang jadi inventory. Kita kan beli 45.000, dipakai 40.000. Berarti sisanya 5.000 inventory-nya. Dikali sama harga per unitnya 1,47 secara standar rate-nya. Berarti ada material inventory variance, nilainya unfavorable. Selalu unfavorable kalau misalnya ada inventory. Gitu. Terus material price usage variance. Nah, kalau ini kita lihat, ini kan price ngomonginnya ya, berarti kita lihat lagi berapa sih standar rate-nya, berapa actual rate-nya, dikali penggunaannya. Penggunaannya 40.000 unit. Ketemulah 1.760.000. Nilainya pasti favorable, sama kayak price variance-nya. Oke, ini untuk material. Nah, ini doang sih yang aku ganjil tuh ke bawahnya tuh lebih gampang soalnya. Gitu. Cash budget, nanti ya habis ini kita bahas cash budget sekalian. Terus udah nih. DM udah. DL penggantian material bla 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 pengisian tenaga kerja butuh tambahan waktu 100 jam. Nih udah tahu nih kita ada selisih antara actual quantity dengan standar quantity 100 jam. Oke, berarti ada selisih antara actual quantity dengan standar quantity 100 jam. Standar pengerjaan satu barang jadi itu 15 menit. Kalau dibikin jam berarti 1/4 jam atau 0,25 jam. Tarif standar 8 per jam. Terus ada flexible budget variance. Flexible budget variance itu adalah labor rate variance ditambah labor efisiensi variance. Nilainya 1120 unfavorable. Nah, labor efisiensinya udah bisa kita hitung. Dari mana? Ada selisih tadi, butuh tambahan 100 jam. 100 jam diukur pada standar rate-nya berarti 800 nilai labor efisiensi variance. Labor rate variance-nya ya tinggal kita hitung aja. Berapa tuh? Totalnya kan 1120. Terus labor efisiensinya 800. Sisanya labor rate variance. Tuh 320. Nah, udah deh. Terus tinggal FOH. FOH nilainya 52.250, jam mesin aktual 4.300 jam, kapasitas normalnya 4.000, terus biaya standar overhead tarifnya 12, fix per variabel 3/1, waktu standarnya 3 kali waktu pengerjaan manual. Fix FOH diasumsikan tetap sama sampai 120% kapasitas normal. Nah,
Berarti fix FOH-nya ini walaupun jam aktualnya 4.300, untuk yang nilainya budgeted nih, dengan actual hour 4.300 nilainya bakal tetap sama segitu gitu. Nggak akan berubah. Nah, dia standar kuantitinya 3 kali standar quantity untuk direct labor. Kalau tadi seperempat jam, berarti dia 3/4 jam per unitnya. Standar rate-nya 12 dengan ukuran awalnya adalah normal capacity 4.000 jam. Oke. Berarti kita lihat bagi dulu nih. Standar rate-nya 12 perbandingan variabel FOH dengan fix FOH itu tadi fix FOH-nya 3, variabelnya 1. Berarti kalau lihat rate-nya 3/4-nya punya fix FOH, 1/4-nya punya variabel FOH. 9/3 atau 3/1, ya kan? Terus berarti budgetednya adalah 9 per jam dikali 4.000 jam, berarti 36.000. Baru deh kita cari yang 4 variansnya. Spending variance. Dari actual FOH, kita kurangi dengan budgeted allowed based on actual hours. Actual cost-nya tadi 52250. Budgeted allowance-nya berapa? Itu kita nyesuaiin sama budgetnya 4.300. Budgetnya. Actual hours-nya 4.300 jam. Dikalikan dengan standar rate untuk variabel FOH. Ditambah sama budgeted FOH-nya. 48.900, ada selisih 3350, berarti spending variance nilainya unfavorable. Yang kedua, budgeted allowance-nya udah ketemu dari atas, yang untuk actual hours, yang untuk standard hours. Nah, standard hours ini kita cari berapa standard quantity allowed-nya. 0,75 dikali, itu per unit kan? Kita bikin berapa unit? 6.000 unit. Berarti 4.500 jam. Berarti saat standard hours, pengukuran variabel FOH-nya itu 4.500 jam. Salah tulis nggak sih? 4.500 jam dikali sama variabel FOH, ditambah sama budget. Oh, sorry, budgeted allowed-nya ini kan, 36.000. Oh, salah. 49.500. Gitu. Nih ya, di sini itu berarti 49.500 dari 4.500 kita kali sama variabel FOH, terus ditambahin sama budgeted FOH-nya 36.000 gitu. Oke. Terus untuk yang ini seperti biasa kita ngitungnya cuma fix FOH-nya aja. Untuk idle capacity kita ngitung fix FOH-nya aja. Itu berapa? Di sini saat full capacity ya sesuai sama budget kita, 36.000. Saat normal capacity ini kapasitas aktualnya. 4.300 jam kita kali dengan 9. Ketemu 38.700. Ada selisihnya min 2.700. Berarti dia favorable. Gitu, itu idle capacity variance-nya. Terus terakhir hitung ini udah ya 38.700 sama. Nah, hitung untuk pada saat kita ngitung sesuai standar quantity allowed. Ini kan 4.500 kita kali sama tarifnya 9. Berarti 40.500. Selisihnya min 1.800 juga favorable. Baru kita nyusun jurnal. Nah, jurnalnya pertama itu, nah ini jurnalnya juga jadi koma-komanya banyak nih. Jurnal untuk DM. DM saat dibeli, ini pakai metode 3. Metode 3 berarti pembelian, material dicatat sesuai sama nilai standarnya. Material itu 45.000 kan. Ya kan, standarnya di harganya 1,47, berarti 66.000.
Terus cash yang kita bayarin itu ternyata ada selisih. Selisih 1980. Harganya 1,42 dikali sama 45.000 yang dibeli. Sisanya material purchase price variance. Salah. Kredit. Kan di favorable ya. Tuh, selisihnya 66 minus 6420. 1980. Terus penggunaan, ingat ya, WIP itu selalu SQ dikali sama SR. Ya. Kita itu SQ allowed-nya udah ketemu 49090,91 ini dikali sama standar rate-nya 1,47. Jadi 72.000 untuk WIP-nya. Oh, enggak koma ya. Terus berarti penggunaannya segini harusnya. Ya kan? Terus ternyata yang digunakan material yang keluar dari gudang itu 1,47 nilainya cuma 40.000 unit. Nah, selisihnya di sini adalah material efisiensi variance. 72.000 minus ini. Sama ya, 13.333,33. Gitu. Baru terakhir kita balikin. Materials price. Purchase variance, asalnya kredit jadi debit. Kreditnya penggunaannya. Ternyata nggak semua itu jadi selisih di price purchase. Karena barang yang dibeli udah kita pakai. Jadi price usage sekarang. Nilainya berapa tuh? 1760. Oke. Udah. Material inventory variance ini nggak ditulis jadi jurnal. Ini untuk metode 3. Oke. Terus untuk direct labor jurnalnya. Nih, kita itu berarti bayarnya berapa? Bayar bayar pegawai itu berapa? Nah, kita tuh sebenarnya kalau misalnya disuruh bikin jurnal varian labor dan jurnalnya payroll dibayar cash. Oke. Berarti langsung aja pada cash yang dibayarin. Nah, ini kita bikin dulu aja kayak biasa payroll pada cash dulu kan. Kita lihat dulu bayar pada cash. Itu berarti actual quantity dikali sama actual rate-nya kan. Ya. Nah, kita belum tahu actual quantity-nya berapa, tapi selisih antara actual quantity dan standard quantity ini 100. Kita tahunya itu. Aku pindahin sini aja deh. Ya kan? Nah, berarti standard quantity allowed adalah dia 1 unit butuh 0,25, kita bikin 6.000 unit. Berarti actual quantity-nya di 100 jam lebih tinggi daripada standard quantity. Gitu. Oke. Terus ada labor rate variance, ya kan? Nah, actual rate-nya itu berapa? Nah, labor rate variance itu adalah rumusnya gimana? Labor rate variance kita cari selisih antara rate-nya, actual rate minus standard rate. Ya kan? Dikali sama berapa actual quantity-nya. Nah, dia nilainya adalah 320. Labor rate variance-nya. Berarti, oke, tambahin di atas. Nah, berarti dia itu, ini sama dengan 320. Ini AR min SR. Actual quantity-nya udah ada ya, 320 dibagi actual quantity. 0,2. Berarti AR, karena dia nilainya unfavorable nih, unfavorable,
totalnya, ini unfavorable, ini unfavorable juga, berarti actual rate-nya itu adalah 0,2 lebih tinggi dibandingkan standar. Gitu. Salah. Gitu ya, 8,2. Maka actual rate dikali, actual rate-nya itu 8,2. Nah, yang kita bayarkan ke pegawai ya aktualnya. Actual quantity dikali actual rate-nya. 1.600 dikali 8,2. Gitu. Ini payroll pada cash journal-nya. Oke. Baru distribusinya. WIP. Yang masuk ke WIP ingat, standard quantity allowed dikali standard rate. Sedangkan kita harus nge-credit si payroll sesuai sama yang kita bayarin, 13.120. Selisihnya apa aja? Selisihnya ada labor efficiency variance, ada labor rate variance. Nilainya masing-masing 800 dan 320. Gitu. Direct labor. Lanjut, tinggal yang FOH. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak lanjut ya. Bikin FOH itu pertama WIP pada FOH applied. WIP pada FOH applied senilai FOH applied itu berdasarkan standarnya, standard quantity allowed. WIP selalu ya. Standard quantity allowed dikali sama standar rate-nya 12. Oke, 54.000. Nah, terus baru deh FOH control, FOH applied-nya kita tutup. 1, 2, 3, 4. Di sini FOH control. FOH kontrolnya 52.250 sesuai data. FOH applied-nya 54.000. Penutupnya adalah, oh salah. Penutupnya tuh ini, si variance-nya apa aja tuh. Pertama, yang di debit cuma spending variance, yang lainnya favorable ya. Ada variable efisiensi, terus idle capacity, dia favorable, ini juga favorable, fixed FOH juga favorable. Berarti di kredit semua. Oke, nilainya spending variance. Spending variance 3350, ini 600, terus 2.700 sama 1.800 nih. Salah. Ini ya, karena dia nilainya nggak boleh minus kalau udah nyampe di jurnal. Oke, ini coba kita jumlahin. Benar nggak? $57.350. Debitnya 57.350 sama ya. Gitu. Itu buat jurnalnya masing-masing. Ada yang mau ditanyain? Nah, ini udah. Tinggal cash budget. Oke, satu lagi ya, cash budget masih ada setengah jam nih. Tinggal cash budget yang belum. Nah, ini kebetulan soal cash budgetnya ini gampang. Dia nggak pakai diskon pembelian, nggak pakai komisi, kayak gitu. Nih,
pemilik toko bla bla bla, bank mensyaratkan saldo minimum 10.000 tiap akhir bulan. Ini saldo minimumnya ya. Terus, jika saldo kas kurang, maka pihak bank akan secara otomatis memberikan pinjaman dana agar saldo minimum kas di bank bisa tercapai. Pak Bagus berkomitmen segera melunasi pinjaman bank tersebut dengan bunga 2% per bulan jika toko mempunyai saldo kas yang cukup. Pembayaran sebagian pokok dimungkinkan. Jadi kalau kita punya saldo melebihi saldo minimum, kita bisa bayar utang kita ke bank, berapapun itu, gitu. Dengan bunga 2%. Nah, bunga 2% itu hitungannya ya, ke sisa pinjaman. Jadi saat kita udah bayar sebagian, ya kita hitungnya 2% dari sisa pinjamannya. Jangan dari total pinjaman awal. Oke. Ini estimasi saldo kas, terus estimasi penjualan kas, penjualan kredit. Nah, termnya apa? Ada pembayaran 70% di bulan pembayaran kas dari penjualan kredit diestimasikan pada bulan setelah penjualan sebesar 70%. Terus bulan kedua setelah penjualan 20%, bulan ketiga 6%, dan sisanya tidak tertagih. Jadi ini persentase yang nggak tertagihnya adalah 4%. Gitu, dari total penjualan kredit. Terus ada not receivable yang bakal kita terima 13.000, berarti utang bulan-bulan kemarin tuh. Terus pembelian persediaan secara kredit, pembeliannya segini, dan dibayarkan tepat 1 bulan setelah pembelian untuk dapat diskon 3%. Pengeluaran kas operasional, berarti di luar dari direct material ya, 38, 41, dan 46. Kita bikin cash budget 3 bulan. Oke, lihat termnya dulu. Oh, salah nih, ini harusnya bulan depan. Terus ini 2 bulan berikutnya, ini 3 bulan berikutnya. Oke, jadi bulan Juli, nih, Juli itu dibayarnya di bulan Agustus. Ini di bulan September, 2 bulan berikutnya kita bayar 20%. Ini kita bayar, gini deh, 70% yang bulan penjualan kredit di bulan Juli kita bayarkan di bulan Agustus. Ya. Terus 20% penjualan bulan Juli kita bayarkan di bulan September. Terus 6%-nya kita bayarkan di bulan Oktober. 4%-nya nggak tertagih. Gitu. Oke, ini juga. Nah, kita yang dicari itu adalah Oktober, November, dan Desember. Kita lihat dulu cash begin. Cash begin. Cash begin bulan Oktober tadi 8.800. Terus ini 8.800. Terus cash receipt-nya ada apa aja? Cash receipt itu ada penjualan secara kas, terus penjualan secara kreditnya ini, credit sales, ini bulan depan, 2 bulan berikutnya, dan 3 bulan berikutnya, gitu. Oke. Nah, ini ya untuk penerimaannya. Cash sales. Nih. Penjualan kasnya sekian. Kreditnya kita ambil dari skema yang di atas. Bulan depan, berarti dibayar itu penjualan bulan September, dibayarnya di Oktober gitu ya. Ini sesuai sama data yang di atas. Oke. Oh, tadi ada yang minta urutannya ya.
Berarti pertama yang harus kita perhatikan itu adalah saldo beginning menurut data dan syarat pada, itu biasanya pasti disyaratin kayak tadi, beginning-nya minimal 10.000 untuk bulan selanjutnya misalnya. Itu minimal 10.000 dikasih tahu di soal ya. Pada saldo beginning menurut data dan syarat pada soal. Nah, aku bingung ini nih. Dia kan nggak tahu ya si bank ini mensyaratkannya kapan, mulai mensyaratkannya bulan apa, tapi saldo K1 Oktober itu 8.800. Nih, makanya nanti mungkin karena dia udah terlanjur 1 Oktober dan bank itu mensyaratkannya setiap akhir bulan, makanya mulai berlakunya di akhir Oktober nanti. Gitu ya kemungkinan ya, karena ini udah terlanjur diketahui di 1 Oktober. Bukan di 30 Septembernya diketahuinya. Kalau 30 September bisa jadi September kita udah mulai pinjaman dari bank. Gitu. Tapi bank ini udah terlanjur 1 Oktober, berarti nanti kita lanjutin dulu, baru mulai persyaratan ini di akhir Oktobernya. Gitu. Oke, ini cash receipt-nya. Kita sum. Oke, maka di sini ada cash available 8.800 plus 313.2200 cash available-nya. Terus ada ini di sini. Terus ada cash disbursement, pengeluaran kita. Ada bayar DM, terus pembayaran operasional. Oh, ada salah aku. Tadi ada penerimaan tambahan juga ya. Penerimaan apa ya? Penerimaan not receivable tadi di soal 13.000. Pelunasan di bulan Oktober ini ya. Di soalnya ada nih, dijadwalkan menerima pelunasan not receivable pada bulan Oktober 13.000. Dapat nih kita. Oke. Terus untuk cash disbursement-nya ada bayar DM dan bayar operasional aja. Bayar DM itu dia pembelian di September, dibayar di Oktober dengan nilai pembayaran 97% karena kita dapat 3% diskon. Gitu. Contoh gini deh, 97% dari 120 pembelian di Oktober September kita bayar di Oktober. Sama ya, 97% kita kali dengan pembelian di Oktober, bayar di November. Lalu 97% pembelian kita bayar di Desember. Gitu. Terus pembayaran operasional sesuai soal. Ini nggak ada diketahui apa-apa lagi. Oke. Berarti total cash disbursement-nya berapa? Nih. Nah, itu ya. Terus di sini ada cash ending. Berarti cash available-nya sekian dipakai buat bayar 154.400. Jadi minus. Berarti kita harus pinjam dari bank. Harus minimal 10.000 kan? Berarti kita pinjam 10.400. 10.000 minus 400 ini. Berarti kita harus pinjam 10.400 dari bank. Gitu. Oke. Nah, sehingga saldo akhirnya itu adalah 10.000 di bulan November. Oke.
Maka cash available-nya 165.340. Cash ending-nya ini kurangi ini. Oh, dan kita bayar bunga. Nah, kita bayar bunga ke bank itu senilai berapa? 2% kan? 2% dari total pinjaman kita 10.400. Oke, sehingga cash ending kita ada 15.492. Ya, berarti kita bisa kita bisa pakai buat bayar pinjaman. Nah, makanya di sini pinjamannya berkurang senilai 10.400. Gitu. Nggak bisa, sorry. Kita kan harus ada saldo minimum ya. Saldo akhir ini harus 10.000. Gitu. Harus 10.000 kan. Berarti ini pembayarannya cuma bisa 5.492 sehingga utang bank kita itu berkurang. Itu berkurang 5.492. Oke. Nah, di sini 10.000 lagi. Sama ngitungnya kayak tadi. Oke. Nah, sekarang pembayaran kita itu tinggal berapa? Bayar bunganya 2% dari utang kita 10.400, tapi udah dibayar 5.492. Maka tinggal bayar bunganya. Dikali. Tinggal bayar bunganya 98,16. Gitu. Nah, sisanya ini bisa kita bayar ini 10.000 kan? Kita utang kita tinggal berapa sih? 10.000 dikurangi 5.492. Ada 4.908. Oke. Berarti kita masih bisa bayar. Dengan bayar segini, kita masih punya sisa uang. 12.000. Memenuhi persyaratan kalau saldo akhir minimal 10.000. Gitu. Oke. Berarti tadi pertama kita lihat dulu persyaratan saldo beginning. Kedua, lihat term penerimaan, sales, dan pembayaran persediaan. Oke, kalau udah, apa lagi ya? 3. Lihat tadi, pokoknya lihat syarat pinjaman. Karena kan kayak kemarin tuh yang pas tahun tuh ada pinjaman harus sekian. Maksudnya kita mengeluarkan duit 500 juta, kita mau pinjam berapa ke bank? Dengan syarat pembayaran 8.500.000 per bulan misalnya. Jadi kita lihat lagi syarat-syarat pinjaman dari bank. Terus udah gitu doang sebenarnya. Yang paling penting tuh ya tadi syarat dari beginning atau ending balance, terus term dari penerimaan sales dan pengeluarannya itu termnya seperti apa, sama udah tinggal lihat syarat-syarat pinjaman dari bank, termasuk tadi pembayaran bunga, terus tadi bisa dilunasi sebagian pokok pinjamannya, itu adalah term dari banknya masing-masing. Gitu. Dua 2% per bulan ya kan 2% per bulan. Oke, ada yang mau ditanyain? Sehingga nanti kalau misalnya bulan Januari ini udah nggak ada pinjaman. Kenapa dia begini? Oke, ada yang mau tanyain?
Yang ini cukup mudah, cuma yang tadi harus diperhatiin ini, kita lihat sisa pinjamannya berapa buat ngitung bunga per bulannya. Baru tadi terakhir kita cari berapa saldo kita dibandingkan dengan saldo minimum, masih lebih tinggi mana. Kalau saldo kita masih cukup, kita pakai buat bayar pokok pinjaman lagi sampai lunas gitu. Ada pertanyaan? Aku mau nanya, sebenarnya perlu nggak bahas PG ya? Kalau buat Rabu nanti. Keterangan pinjamannya gimana, Kak? Pinjamannya itu keterangan pinjamannya ini. Jadi di soal ini ya pinjamannya fungsinya apa? Pertama, dia itu untuk menutupi saldo ending kas tiap bulan agar minimal 10.000. Itu pertama. Yaitu dipakainya emang buat itu. Pinjaman dari bank itu secara otomatis bakal ada kalau saldo kita nggak nyampe 10.000. Yang kedua, itu dia bisa dicicil pokok pinjamannya saat ending kas kita di atas batas minimum. Terus, bunga per bulan itu dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Jadi sebenarnya secara normalnya tuh kayak gitu, dihitungnya berdasarkan sisa pokok pinjaman. Tapi kalau di soalnya ditentukan lain, jadi misalnya dia bilang bunganya 2% per bulan, maksudnya 2% per bulan dari total pinjaman awal. Kalau total pinjaman awal, saat awal kita pinjam 10.400 nih, walaupun udah kita cicil, tetap aja dia bayar di sini tuh tetap aja bayarnya 2% dari 10.400 gitu. Kalau di soalnya enggak, di soalnya dibilangin kayak gitu. Cuma secara normalnya dia bakal bayar sesuai sama sisa pinjamannya gitu. Ada yang masih bingung? Nah, pertanyaannya tadi, cash budget udah dibuat ya. Terus, berapakah saldo pinjaman perusahaan terhadap bank di akhir bulan November dan Desember? Saldo akhir kas ini, saldo akhir kas. Di sini kita tulis ya, saldo akhir pinjaman. Awalnya 10.400, ya kan? Terus udah dibayar di bulan November akhir ini dibayar 5492. Di bulan Desember udah dibayar lagi 4908. Itu saldonya 0 di akhirnya. Jadi untuk bulan November itu saldonya 4908, untuk bulan Desember udah 0. Jumlah beban bunga yang harus dibayar perusahaan pada bulan November dan Desember. Bunga di bulan November masih 2% dari total pinjaman, sedangkan bulan Desember 2% dari 4908 ini. Sisa pinjaman di bulan November karena udah dicicil pokoknya. Terus saldo akhir kas perusahaan ini ya, yang ditanyain di soalnya. Ini berarti ini sama ini. Cash balance di awalnya nggak perlu dihitung juga ya berarti di pinjamannya. Hah? Gimana maksudnya? Cash balance di awalnya nggak perlu dihitung juga ya berarti di pinjamannya. Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham pertanyaannya.
Saldo. Ada yang ngerti? Cash balance di awal. Oh, jadi gini, kan saldo November ini 10.000 itu awalnya dari pinjaman. Ya kan, pinjam dari bank biar saldo akhirnya 10.000 sehingga cash balance di awal 10.000 gitu. Nah, ini tetap aja dihitung ke bawah sebagai cash available, dikurangi cash disbursement. Itu tuh jadi kayak uang kita gitu. Tapi kita tetap harus melunasi pinjaman kita. Gitu. Jadi dia saldo awalnya kan dari pinjaman yang untuk bulan November ya. Bulan November kita dari pinjaman. Terus abis itu kita totalin, ternyata masih ada sisa nih. Itu anggap aja itu udah jadi uang kita. Tapi kita harus tetap melunasi total pinjaman kita. Gitu. Tapi untuk bulan November, karena kita punya cash ending 15.492, sedangkan saldo minimum 10.000, kita nggak perlu minjem. Justru kita bisa bayar cicilan pokok pinjaman sebanyak 5.492. Gitu. Terus di bulan Desember, dengan saldo kita 10.000 yang pure dari kita, bukan dari pinjaman bank, itu kita punya cash ending setelah dibayar-bayarkan. Itu cash endingnya 17.821,84. Terus kita cicil lagi pinjamannya. Gitu. Jadi kita udah nggak minjem lagi setelah bulan Oktober ini. Gitu. Yang ini emang dari pinjaman bank, tapi kita udah anggap itu uang kita karena bank udah ngasih pinjam sama kita, yang kita harus lakuin ya tinggal bayar pinjamannya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Aku beneran ini nih mau nulisin keterangan ASCII gitu-gitu. Berarti asumsi di September nggak ada pinjaman ya, Kak? Oh, yang tadi, yang Oktober tadi, itu, jadi kan tadi aku bilang ya, sebenarnya, nih, dia itu harusnya kan bank tuh udah bilang 10.000 setiap akhir bulan, ya kan? Tapi dia itu udah terlanjur di 1 Oktober kita lihat, oh saldo kita 8.800, udah di awal bulan tuh, udah di awal bulan. Jadi nggak kita pinjem lagi, karena dari awal bulannya udah 8.800, kita kan suruh nyesuainya di akhir bulan. Nih, setiap akhir bulan tuh 10.000. Makanya kita baru jalan ini tuh di bulan Oktobernya, gitu. Jadi kemungkinan September itu belum ada cash budget nih, karena dia bilang nih, persaingan usaha bla 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 merencanakan kas lebih baik agar dapat membayar kewajiban bla bla bla. Jadi kayaknya dia awalnya itu belum pakai cash budget. Nah, baru dia itu pas mau bikin cash budget di bulan Oktober sampai Desember ini, dia menandatangani perjanjian dengan pihak bank untuk menyediakan pembiayaan instan. Bank mensyaratkan bla bla bla. Jadi mungkin itu baru berlaku di bulan Oktober. Itu walaupun di sini 8.800, tapi karena persyaratannya belum berjalan di bulan September, jadi nanti ini nggak akan kita apa-apain dulu nih 8.800-nya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi teman-teman?
Kalau nggak ada, kita tutup ya. Biar bisa langsung di. Semoga tadi rekamannya ke save deh. Mati-mati sendiri tadi. Sekian pertemuan hari ini. Oh iya. Oke, aku share di grup aja dulu ya berarti ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman jangan lupa berdoa dulu setelah menyelesaikan kegiatan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku N ya.